Ini dalam Mazmur 141 ayat ke-8 berkata, namun mataku tetap tertuju kepadamu ya Yahweh Tuhanku, kepadamulah aku mencari perlindungan. Jangan biarkan jiwaku terlancang. Saudara, yang menjadi fokus daripada apa yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini tentunya berhubungan dengan tema firman Tuhan yang mau saya sampaikan, yaitu meraih mimpi. Di dalam ayat yang sudah kita baca tadi ada kata kuncinya, saudara, yaitu mataku tetap tertuju kepadamu. Ini bicara tentang kualitas fokus kita kepada apa yang mau kita capai. Saudara, jika kita punya fokus yang bagus dan fokus kita itu tertuju kepada Tuhan, maka apapun yang jadi harapan, yang jadi kerinduan kita, yang sering kita sebut sebagai impian kita, itu bisa terwujud, terjadi. Firman Tuhan mencatat di sini, mataku tetap tertuju kepadamu, sehingga menyebabkan jiwa kita bereaksi, akan penuh dengan semangat, akan penuh dengan kegairahan. Amin. Untuk kita mencapai impian kita. Amin. Amin. Saudara, secara umum ya, apapun yang dikerjakan oleh siapapun, ketika orang tersebut fokus, maka segala sesuatu yang dia hadapi, segala sesuatu yang dia jalani, itu terasa ringan dan cepat waktunya. Saudara, suatu ketika saya dapat undangan khotbah di Makassar, ya, berangkat dari Pontianak jam 7 pagi. Di sana saya pelajari sekitar jam 7 malam. Spare waktu diprediksi jam 1 siang sudah sampai. Ya. Masih ada waktu untuk beristirahat dan persiapan-persiapan. Tapi ternyata terjadi delay, saudara, atas pesawat atau penerbangan yang akan saya lalui. Bukan hanya 1-2 jam, tetapi kurang lebih 5 jam, saudara. Dan ini adalah sebuah situasi yang saya harus hadapi. Keterlambatan itu membuat segala sesuatunya jadi lebih berat, lebih nggak enak untuk dilalui. Karena apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi kerinduan untuk segera bisa tiba di tempat dalam tempo atau waktu yang tepat, itu tidak terlaksana. Tapi coba kita lihat, saudara, ada seorang tokoh dalam kitab suci, yaitu Yakub.
Yakub punya nama lain yaitu Israel. Istrinya ada berapa, saudara? Ya kalau pengajar mesti tahu, pengkhotbah pengajar mesti tahu. Ada 4. 2 istrinya sebenarnya, bukan 4. Yang 2 itu adalah pembantu dari istri-istrinya. Ya, namanya siapa aja? Rahel. Banyak orang taunya Rahel doang kan? Rahel Lea. Rahel, Lea. Dan siapa lagi? Bilha. Bilha. Ya, 4. Ribka. Oh, Ribka lain lagi. Ribka mau di atas lagi tuh. Ya, Abraham ya. 4 lah gitu kan. Saudara, kita tidak bicara tentang yang 1, 3, dan 4. Kita bicara yang kedua. Ini adalah istri yang paling dicintai. Dan sebenarnya Rahel ini adalah yang dituju oleh Yakub untuk menjadi istrinya. Itu fokusnya. Tetapi ternyata saudara, dia ditipu sama mertuanya, Laban. Jadi dalam tradisi yang berlaku pada waktu itu, di wilayah itu, bahwa sangat tidak baik kalau seorang adik kawin lebih dulu daripada kakaknya. Itu alasan Laban. Yakub sudah bekerja 7 tahun, tetapi dia tidak mendapatkan Rahel. Yang dia dapatkan adalah Lea. 7 tahun. Kalau tadi saya cuma 5 jam, ini 7 tahun. Dan dia harus bekerja lagi 7 tahun lagi, saudara, untuk mendapatkan Rahel. Tetapi karena dia cinta dengan Rahel, maka waktu yang cukup lumayan lama, saudara, itu dilaluinya dengan senang hati dan gembira dia kerjakannya. Kenapa? Karena dia fokus. Dia mau dapatkan cintanya. Maka 7 tahun lagi bekerja, apa masalahnya? Ya. Kalau sudah bicara waktu, banyak orang yang gak sabar dengan yang namanya waktunya Tuhan. Seperti mungkin khotbah-khotbah yang Anda sudah dengar tentang kesaksian-kesaksian bagaimana waktu Tuhan itu adalah waktu yang sempurna. Tapi manusia seringkali tidak bersabar dengan waktu Tuhan. Ya, seperti juga begini, saudara. Mungkin saya sudah berulang-ulang kali saya sampaikan. Ya, ketika Tuhan bawa kita kepada situasi sepertinya, kita ada dalam keadaan jiwa. Ya, percayalah saudara, itu sama seperti Anda sedang menabung. Tepat pada waktunya dia akan keluar. Apa yang menjadi bagianmu nggak akan pernah hilang. Amen. Tuhan akan memberikan bagian. Amin. 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 Itu yang mesti kita pegang, saudara. Siapapun, apapun tidak bisa mencuri, mengambil apa yang menjadi bagian kita. Amin. Kadang-kadang kita nggak sabar, maunya secepat. Ya. Ini kesaksian dari Pak Fahri kemarin. Wah, ini cukup lumayan menggetarkan. Ya, dia bilang, kenapa sih sampai hari ini kok sepertinya Tuhan memberkati kita, tetapi ada satu limit yang Tuhan buat. Kenapa nggak Tuhan kasih aja melimpah-limpah? Seringkali manusia ketika diberi kelimpahan lupa diri, menyimpang dari jalan Tuhan.
Makanya Tuhan nggak kasih. Tujuannya apa? Bukan nggak dikasih, ditunda, ditahan sampai kita ngerti bahwa kita sedang masuk dalam proses didik Tuhan. Kalau proses didik itu sudah sempurna terjadi di dalam kita dengan cara kita merespon, bertindak, melakukan seperti apa yang Tuhan mau, maka percaya saudara, keluar apa yang menjadi hak dan bagian kita. Amin. Ya, kita diberkati. Wah, mungkin dia memang orang yang suka makan. Karena memang saya sudah bertahun-tahun kenal ya. Sekarang agak berkurang sih, tapi dulu lumayan. Makannya jago dia. Ya, makanya kalau ajak makan yang apa namanya, ya kalau bayar sekian itu boleh makan semua. All you can eat, nggak rugi kalau bawa apa. Percaya. Kalau bawa saya juga nggak rugi dulu. Kalau sekarang rugi. Ya. Nah, pasti Tuhan nggak buat kita melimpah-limpah. Ya kadang-kadang itu tadi. Kita lupa diri karena kita suka makan berlebihan, stroke, nyakit, dan lain sebagainya. Rencana Tuhan terhenti. Sebenarnya bukan rencana Tuhan yang terhenti, rencana Tuhan atas kita, pemakaian Tuhan atas kita jadi stop. Kenapa? Karena penyakit. Ya. Itu kenapa? Karena kita nggak jaga diri. Ya. Dalam mungkin 5-6 tahun ini saya banyak belajar tuh tentang kesehatan tubuh. Ya, dan maka dari itu ini penting saudara untuk kita lakukan. Kembali ke topik kita. Kita lihat bagaimana tokoh-tokoh lainnya seperti contohnya Abraham. Abraham sampai mendapatkan julukan Bapa dari segala orang percaya. Ini adalah julukan yang hebat. Setiap orang yang punya iman, yaitu orang-orang percaya, bapaknya itu Abraham. Berarti Abraham orang yang punya iman besar. Itu ada di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 5. Kenapa Abraham dikategorikan sebagai bapak orang percaya? Karena dia fokus dengan janji Tuhan atas tanah Kanaan. Dan janji itu sudah diberikan sejak zaman Abraham, yang dimana keturunan yang dilahirkan melalui Abraham menjadi satu bangsa besar, yaitu bangsa Ibrani, yang menikmati janji Tuhan. Janji itu sudah diberikan kepada kakek buyut mereka. Ya. Dan itu digenapi. Abraham sampai ke Kanaan. Ya. Dan yang kedua, Musa melalui ujian yang begitu berat, begitu besar tantangan yang dihadapi saudara, selain daripada Fir'aun yang tegar tengkuk, juga bangsa Israel yang bebal. Umat yang dibawa ini bukan sembarangan umat yang suka berontak, umat yang suka melawan, umat yang suka bersungut-sungut, yang suka protes. Oke, saya mau kasih tahu, jadi pemimpin itu gak gampang. Gak gampang. Kalau mau jadi pemimpin gampang, tapi menjadi seorang pemimpin tidak mudah. Coba Anda lihat saudara, presiden kita. Oh, waktu pertama kali jadi presiden fresh, seger, mukanya muda. Setelah sudah 2 periode, mukanya jadi keriput, rambutnya mulai putih semua. Kenapa? Karena ada tantangan, ada kesulitan yang tidak ringan yang mereka harus pikul, yang harus mereka tanggung jawab.
Tapi kalau kita jadi rakyat biasa, saudara, kita hanya mikir tentang makan minum, bagaimana beli mobil, beli rumah, beli baju, beli pakaian, beli tanah dan lain sebagainya. Tapi kalau jadi pemimpin negara itu tidak mudah. Jadi pemimpin apapun, karena yang dipikirin lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Musa bisa berhasil di dalam kepemimpinannya, kenapa? Karena dia fokus kepada tanah perjanjian. Tuhan memberikan janji itu kepada Musa, dan Musa mempercayai janji Tuhan dan berpegang teguh di dalam. Maka segala apapun yang dia hadapi, termasuk proses yang begitu keras yang harus dia rasakan dalam pembentukan Tuhan, itu tidak dirasakan berat, karena ada satu fokus yang dia tuju. Kemudian di dalam Samuel, itu Keluaran 3 ayat 13 sampai 17. Dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Daud berkata pada orang Filistin itu, engkau mendatangiku dengan pedang dan dengan tombak dan dengan lembing. Namun aku datang kepadamu di dalam nama Yahweh Sebaot, Elohim barisan Israel yang telah engkau cemooh. Perhatikan baik-baik di sini, saudara. Daud fokus kepada Yahweh. Dia tidak fokus kepada Goliat. Goliat itu adalah tantangannya. Dan tantangan yang dihadapi Daud bukanlah tantangan yang ringan. Tubuh Goliat besar, dan tidak ada seorang pun di antara bala tentara Israel yang berani menghadapi Goliat. Kenapa? Mereka sedemikian banyak, tidak ada seorang pun yang berani menghadapi Goliat, karena mereka fokusnya kepada Goliat dengan seluruh kapasitas dan kekuatan Goliat. Dan mereka pada akhirnya tidak meyakini atau tidak mengingat bagaimana hebatnya Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir sampai kepada tanah perjanjian Kanaan. Terus kita perhatikan di sini bagaimana Daud fokusnya bukan kepada Goliat, tetapi dia fokusnya kepada Yahweh. Dia berkata kepada orang Filistin, bukan hanya kepada Goliat, dengar, kalian datang dengan membawa senjata, tapi aku datang dengan membawa nama Yahweh. Saudara, makanya saya nggak pernah takut bersaksi, saya nggak pernah takut ditolak, walaupun penolakan sering kali terjadi. Tapi terus saya bawa nama Yahweh kemana-mana, dalam setiap langkah kaki saya. Ini nanti bulan April saya mau dibawa ke rumah panjang. Ada beberapa rumah panjang yang saya mau datangin di wilayah Lubuk Hantu. Namanya aja Lubuk Hantu. Artinya lubuk itu adalah sesuatu yang dalam dan banyak hantunya. Ya, saya mendapat undangan khusus untuk bisa masuk ke sana, sudah di Sarawak. Ya, satu rumah panjang itu antara 50, ada juga yang 100 pintu rumah. Dan itu ada beberapa. Permintaannya apa? Sampaikan nama Yahweh kepada mereka. Oh, saya bersyukur. Pelayanan kita mungkin gak dianggap orang karena kecil, tapi langkah kaki besar kita lakukan di dalam keadaan yang kecil. Daud kecil. Daud orangnya kecil pada waktu itu, saudara. Kemerah-merahan, masih muda, gak punya pengalaman, makanya jangan menyepelekan, saudara. Orang-orang yang baru melayani, ya, itu mesti diajarin, justru diberi petunjuk supaya jadi pintar. Ya. Dan ada banyak orang-orang yang dilahirkan dari mimbar di sini. Dan beberapa mimbar juga yang dulu sempat saya memimpin di sana. Jadi hamba-hamba Tuhan, jadi WL yang hebat, yang dulunya nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena diberi kesempatan. Kenapa? Karena diajari. Ya. Ini yang harus dilakukan. Pada waktu itu impian daripada bangsa Israel, para tentara Israel adalah bagaimana caranya orang yang hebat di hadapan mereka itu
dapat dikalahkan, tapi seorang pun tidak ada yang berani karena mereka fokusnya kepada problem, mereka fokusnya kepada masalah dan tantangan, sehingga membuat mentality mereka turun. Padahal sudah dihina, sudah dilecehkan. Dan Daud yang mungkin orang pandang kecil, mana bisa orang ini dikasih pakai bajunya Saul, bahkan topongnya, baju jirahnya, kebesaran semua. Akhirnya dia merasa tidak nyaman, dia lepas itu semua, saudara. Maka dia sekali lagi datang dengan membawa nama Yahweh. Percayalah, problem apapun, tantangan apapun yang sedang kau hadapi, ketika kau bawa nama Yahweh, maka kekuatanmu akan jadi besar. Amin. Kemampuanmu akan menjadi unlimited. Amin. Ini yang mesti kita pegang dan sadari, saudara. Ya, memang di dalam cerita-cerita sekolah minggu Daud datang dengan apa namanya, alih-alih dengan sebutir batu, enggak, saudara, sebenarnya ada yang namanya perisai. Ya, perisai itulah makin Daud. Ya, kalau Anda lihat sekarang bintang Daud di sini, ya, perisainya Daud kayak begitu. Ya, dia datang. Dan Goliat yang besar dikalahkan. Nah, kemudian itu kan perjanjian lama. Bagaimana kalau di perjanjian baru? Matius 14 ayat 28 sampai ayat 30. Petrus juga mengalami hal yang spektakuler, yang luar biasa, saudara. Ketika dia fokus mendengar suara Tuhan. Yesus sudah bilang, "Sini." Petrus ke sini. Ketika Petrus fokus mendengar suara Yesus, saudara, walaupun situasinya mungkin pada saat itu sedang ada gelombang pasang, dan karena saya pernah ke sana malam hari, saudara, ya, naik boat kita di Danau Galilea, itu gelap sekali, pekat sekali, ya. Jadi nggak bisa lihat apa-apa. Mungkin juga situasi itu dialami oleh Petrus. Tapi waktu dia dengar Yesus bicara, dia dengar Yesus suruh beri aba-aba kepada dia untuk datang kepada Yesus, dia dengar petunjuk itu, dia fokus dengar firman, maka saudara, dia dapat berjalan di atas air. Sesuatu yang mustahil. Dalam banget, saudara. Kalau menurut mereka, tingkat kedalamannya kalau di pinggir-pinggir itu aja, saudara, itu bisa 2-3 meter. Ini danau yang unik. Kalau ke tengah-tengah sana bisa sampai puluhan meter. Jadi sangat tidak mungkin seorang Petrus dapat berjalan di atas Danau Galilea. Tetapi ketika dia fokus dengar Yesus bicara, Yesus berfirman, maka dia mampu menyatakan sesuatu yang tidak mungkin, bahkan mustahil kata manusia. Tetapi itu dinyatakan lewat Petrus. Dia berjalan di atas air. Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin menurut logika orang banyak, saudara. Saya mau katakan itu dapat terjadi ketika kita fokus dengar firman. Jangan dengar situasi apapun yang sedang terjadi sekarang ini, saudara, carut marut, kacau balau. Kalau menurut saya, ya, karena saya bukan terlibat di ini, ya saudara, tapi saya memantau, dan saya juga anggota dari penyelenggara pemilu. Seru. Ya. Tapi kita tidak bicara politik, kita bicara tentang firman. Amin. Fokus kepada firman. Amin. Jadi kalau saudara, situasi yang terjadi di kemudian hari tidak menentu, saudara, kita yang ada di dalam anugerah Tuhan tidak akan terpapar oleh situasi. Amin. Amin. Kita tidak akan terdampak. Haleluya. Dan kita tetap berdiri sebagai seorang pemenang. Amin. Bahkan lebih daripada pemenang. Filipi 3 ayat 14 berkata,
Aku mengejar ke arah sasaran, yaitu hadiah panggilan luhur Elohim dalam hamasnya Yesus. Kalau kita cari apapun bentuknya itu saudara, keberhasilan, kekayaan, kehormatan, kemuliaan, belum tentu kita dapat Tuhan. Tapi kalau yang kita cari Yeshua HaMashiach, yang adalah sumber segala sumber, percaya saudara, engkau juga akan mendapatkan kekayaan, kemuliaan, kehormatan, dan lain sebagainya. Amin. Karena sumbernya engkau sudah dapatkan. Kalau kau hanya cari kemuliaan, kau dapat kemuliaan, tapi belum tentu kau dapat Tuhan. Maka cari Tuhan selagi dia bisa dijumpai, selagi dia punya waktu untuk kita, hampiri dia, dekati dia, jangan malah menjauh saudara. Ya, langit dan bumi akan berlalu, tapi biarlah hubungan kita dengan Tuhan terus berlanjut. Amin. Sampai kepada kekekalan. Amin. Kembali ke ayat yang pertama tadi saudara, sebagai bagian penutur. Ya. Namun mataku tetap tertuju kepadamu, ya Yahweh Tuhanku. Kepadamu lah aku mencari perlindungan, jangan biarkan jiwaku terlancang. Mataku hanya tertuju kepada Yahweh. Untuk apa? Ada dua hal di sini. Yang pertama, untuk perlindungannya, agar di dalam kita menjalani kehidupan kita terproteksi, terjaga dari segala sesuatu yang buruk. Yang buruk bisa saja menghadang di depan kita, tapi dia tidak akan pernah 1 inci jamah kita. Amin. Amin. Tidak akan dia 1 inci menyentuh kita. Ini yang mesti kita yakini. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Elohim adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti di sepanjang zaman bahkan. Ya. Kitab suci yang kita punya ini bukan kitab suci yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Waktunya jelas, zamannya tepat, dan bisa dibuktikan secara arkeologi. Ya. Dan tidak ada hayalan-hayalan yang dimasukkan di dalamnya, gitu loh saudara. Ya. Bagaimana mulai dari sampai kepada Yesus Kristus, dan bahkan di zaman para rasul itu bisa dipertanggungjawabkan keadaan atau peristiwanya. Dan yang kedua, mataku hanya tertuju kepada Yahweh untuk tidak membiarkan kita dipermalukan. Amin. Daud tidak membiarkan bangsa Israel dipermalukan. Saya hanya menguatkan teman-teman yang saya kenal. Saya hanya bilang gini sama mereka, nggak apa-apa kalian kalah. Yang penting kalian kalahnya itu kalah bukan karena curang, sehingga kepala kalian dapat berdiri tegak, daripada menang dan curang, percuma. Ya. Jadi supaya bisa berdiri tegak. Surga itu sempit pintu masuknya. Bukan saya bangga karena kita sedikit, enggak saudara. Tapi firman Tuhan sudah mencatat yang sedikit itu berkualitas. Daripada yang banyak, saudara, belum tentu berkualitas. Maka kita harus meyakini sebegini banyak adalah orang yang hidup di dalam kebenaran. Sehingga kita bisa berdiri tegak kepala kita karena kebenaran, bukan karena sombong, saudara. Ya. Dan kita tidak berbangga di dalam aib yang disembunyikan.
salah perbaiki. Dan jangan dilanjutkan, dan jangan coba-coba melanjutkan. Apa orang bisa untuk tidak berbuat salah di sepanjang hidupnya? Nggak ada seorang pun yang mampu, sudah. Tetapi jangan berulang-ulang kali kau lakukan itu. Sama juga tidak menghargai anugerah Tuhan. Jatuh, bang, jatuh, bang, jatuh, bang, jatuh. Jatuh satu kali, bangun terus selanjutnya. Amin. Amin. Saya tidak berpanjang lebarkan ini, tapi berdoa saudara, ya, untuk Indonesia, supaya ke depan Indonesia menjadi negara yang hebat. Amin.